Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi. Tentunya bagi Anda yang baru mendirikan suatu bisnis Anda, baru mau memulai usaha Anda, yang sudah mengembangkan bisnisnya, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya di sini saya selalu mengundang speakerpreneur kita, Coach Doni The Kaiser. Halo Coach. Halo Coach Roni. Gimana kabarnya, yel-yelnya? Mantap, luar biasa. Au au. Beda-beda ya. Iya dong. Kan Bisa harus punya ya. keunikan. Oke. Diferensiasi. Meski harus mikir. Jadi setiap kali yang datang di sini dipikir yel-yelnya apa ya gitu ya, Coach? Iya, itu kan nama kerjaan buat saya. Oke, kali ini pemirsa kita akan membahas mengenai satu tema baru lagi, yaitu adalah stillflation. Stillflation. Artinya. Wah, itu kayaknya harus sesuatu yang bermasalah, itu artinya stillflation. Still Ya? itu kan diem ya. Iya, still bukan dong. Stillnya beda. Di still ya. di Mencuri. stop. Oh, still. Ya, Oke. still, mencuri, stillflation. Ya. Jadi still dan inflation, maka digabung menjadi stillflation. Jadi kita tahu pemirsa bahwa kalau misalnya setiap tahun pasti kita mengalami namanya inflasi. Ya, Bahkan kadang-kadang Anda juga menyadari kita inflasinya itu nggak per tahun, nggak nunggu bulan Januari naik. Kadang-kadang ya. Ya, ya. Ada kadang-kadang Anda lihatnya aja, misalkan contoh, misalkan Anda mengisi bahan bakar. Coba kadang-kadang bulan depan naik, ya minggu depan naik, bisa terjadi sesuatu yang kenaikan harga mendadak tiba-tiba. Tetapi kadang-kadang ya, ataupun sering misalnya kita melihat ya, orang-orang yang bekerja, apakah mereka akan naik gajinya setiap tahun? Enggak kan? Ya kan? Apakah bonus akan diterima setiap tahun? Enggak juga, ya. Walaupun kadang-kadang mereka merasa, wah, baru naik pangkat, pasti ada namanya tunjangan jabatan, ada namanya kenaikan gaji. Nah, kenaikan gaji tidak membuat seseorang itu menjadi makmur. Nah, inilah letak permasalahan yang ada karena orang menjadi miskin tanpa disadarinya. Nah, itulah pemirsa yang akan kita bahas kali ini. Nah, sekarang saya tanya dulu kepada Coach Doni nih ya. Sambil nanti kita juga pemirsa juga boleh Anda cek-cek lingkungan sekitar, atau Anda juga bisa menyadari diri Anda sendiri juga. Apakah selama ini nih Coach Doni ya, menurut Coach Doni nih, masyarakat di Indonesia, khususnya di Indonesia, terutama di kota-kota besar, mereka ini menjadi lebih konsumtif nggak sih sekarang-sekarang ini? Iya. Oh, langsung iya? Iya. Iya kan? Saya merasakan. Oh, oke. Saya pun mengalami. Oh, kan? dari diri sendiri? Ini pengakuan. Ya, kenapa saya merasakan Iya, dan iya. mengalami? Karena saya kan tidak sendiri. Iya, iya. Ada keluarga di mana anak saya juga banyak kan. Iya, iya. Nah, kenapa kok merasa makin konsumtif? Ya, karena belanja bulanan makin banyak. Oh, oke. Jadi Kenapa? itu pengalaman pribadi. Permintaan anak makin banyak atau Iya. harga yang biasa dibeli itu makin meningkat, itu berbeda. Iya, karena misalnya untuk kebutuhan pokok, kalau bahan bakar minyak misalnya, Iya, kan, karena kan iya. saya masih pakai kendaraan berbasis energi fosil kan, Wah. masih beli bensin maksudnya. Iya, 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 iya. Itu kan selama beberapa tahun ini kan pasti mengalami kenaikan. Betul. Terus yang kedua listrik. Oke. Nah, karena listrik di rumah itu kan pakai token. Jadi sebenarnya kalau kita bayar sekian, sebenarnya kan yang kita bayar itu kan sudah sama pajak, sama jasa dan seterusnya. Iya, Jadi iya. kita manfaatnya nggak sampai sekian gitu kan. Iya, Jadi kita betul. bayar 100, kita Betul, sebenarnya betul. manfaat nggak sampai 100 gitu kan. Betul, betul. Nah, dan kalau misalnya dulu kita ngisi token itu misalnya 2 minggu sekali, ya sekarang seminggu sekali. Nah, bahkan kurang gitu kan. Iya, Nah, berarti ada peningkatan kebutuhan ya kan. Iya, Dan iya. yang ketiga, biaya transportasi, mobilitas ya kan, Iya, sama iya. biaya kehidupan lain. Iya. Contoh misalnya urusan dapur. Oh, oke. Kan kita paling sering kalau di rumah itu kan nggak usah nanya, kita tiba-tiba denger istri ngoceh gitu kan. Wah, baru kemarin sekilo sekian gitu kan. Hari ini telur udah naik gitu kan. Iya, Kenapa iya. bisa naik? Jalur distribusi memengaruhi. Iya, iya, ya kan? iya. Jumlah produk bisa memengaruhi, Iya. ya kan? Kayak kemarin kalau Coach Roni menyaksikan petani petani itu apa ya yang mengusaha susu itu loh. Oh iya. Dia kan protes, ya kan, sampai mandi susu, buang-buang susu 20.000 liter, ya kan? Kenapa ya? Karena harga susu lagi turun. Iya, 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 Jadi iya. ya bisa terjadi pada siapa saja, apalagi kita yang tinggal di Indonesia, Iya. yang memang inflasi itu pasti terjadi. Cuma pemerintah berusaha untuk menekan laju inflasi. Iya. Menekan loh, Iya, bukan iya. menghapus loh. Tapi kadang-kadang saya suka nggak masuk di akal nih Coach ya. Ya jangan dimasukin di akal. Karena inflasi terjadi kenapa? Iya. Karena barang atau produk itu kan tidak sesuai dengan Iya.
Sesuai dengan apa? Apa tuh Pak? Iya. Jumlah produk, ya itu lu pikir sendiri. Permintaan. Dan dia dikasih ke gue. Nah, saya tadi terulik atau misalnya tadi saya tergelitik soal kadang-kadang Ketawa dong. Iya. Tadi yang bilang soal telur naik. Nah, telur. Suppliernya karena bilang itu kasih harga naik kan. Padahal supplier telur itu siapa? Ayam. Ayam nggak pernah minta dibayar ketika dia bertelur. Dan dia Ayam produsennya. Ayam, dia tidak pernah Suppliernya minta petaninya. dibayar kan. Iya. Kita tidak pernah kasih uang ketika dia bisa Tega bertelur. ya. Iya, dan kita selalu bilang harga ayam naik, harga telur ayam naik. Padahal dia telur setiap kali dia bertelur, dia tidak pernah bilang kali ini gue mau bertelur kalau dibayar sekian. Tidak Dan nggak pernah protes ya. Dan tidak pernah berprotes. Setiap kali telurnya diambil pada telur-telurnya Sama dia. kayak produk olahan sapi kan. Iya. Susu sapi apa ya kan, sapinya nggak pernah mengeluh ya. Sapi tidak pernah mengeluh, ya. Tetapi kenapa bisa namanya ada Iya, iya. inflasi di Coba situ? nanti kita minta tim redaksi wawancara ya, ayam dan sapi ya. Iya, Bagaimana perasaan mereka. Ya, jadi itu pemirsa ya. Jadi yang pertama soal namanya inflasi ya. Tadi dibilang betul dari kata Ya. Coach Doni, salah satunya adalah karena faktor distribusi Ya. ya. Dan juga faktor namanya ini supply dan demand. Supply dan Nah, demand. jadi kalau misalnya Ya. supply dan demand artinya apa? Kalau misalnya tadi soal susu misalkan contoh ya. Supply-nya terlalu banyak sekali karena orang melihat oh harga ini kebanyakan ya karena pengusaha di Indonesia itu sukanya ikut-ikutan Betul. ya. Wah, ketika Lagi dilihat tren ini wah ikut. susu nih lagi bagus orang sekarang wah mau deh kita ya usaha susu akhirnya susu berkelimpahan orang yang mau beli susu sedikit karena orang mengganti ke yang lain. Nah ketika dia mengganti ke yang lain akhirnya susu yang ada kayak gimana nggak ada yang mau beli yang mau nggak mau diturunin. Iya, makanya Supaya- jangan cuma minum susu. Iya, Mandi jadi- susu ya kan, atau siram bunga pakai susu. Iya, Ya kan? kecuali zamannya Cleopatra dia mandinya harus mandi susu. Iya. Dan sekarang sudah ada di pusat-pusat keperawatan Iya. ya, estetika misalnya kan. Ya pastinya nggak tiap hari dong dia kayak gitu ya. ya. Kampanye kan bahwa tiap hari perlu mandi susu. Nah, jadi sebelum supaya kita bisa menjadi seorang yang cerdas nih, Coach ya, kita harus mengerti dulu arti kata inflasi. Inflasi, Coach. apa coba inflasi? Nah, itu dia yang kita harus Ya, tanya nih, Coach. tanya kepada layar belakang kita ya. Ya. Yang pertama, kemerosotan nilai uang. Nilai uang kok bisa merosot kayak perosotan ini ya. Mungkin tulisannya nilainya sama. Iya, Tapi iya, ketika ditukar sebagai Iya. alat transaksi Iya. yang tadinya dapat 10 Iya. barang cuma dapat 5. Nah, jadi kemerosotan nilai uang nilainya ya. Karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang ya. Jadi karena terlalu banyak uang yang beredar ya dibandingkan dengan namanya harga barang-barang. Jadi kalau namanya inflasi tadi yang sebut nama Coach Doni, gampangnya adalah dulu bisa belinya 10, sekarang bisa beli 5, makin ke depan kalau Anda punya segitu ya cuma bisa belinya makin lama makin sedikit. Ya, itu disebut inflasi. Agar tidak terasa terkena dampak inflasi, Iya. jangan beli. Iya, ya. Jadi Anda harus memahami filosofi ayam tadi. Kenapa kita jadi bahas ayam? Ayam, gitu? ya, iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas lagi secara dari nama inflasi, suka tidak suka, kita pasti akan mengalami nama inflasi. Yang kelihatan paling apa sih, Coach? Yang karena kita berdua pasti mengalami. Yang paling kelihatan apa? Apa? Pendidikan, Oh, sekolah, ya. Biaya pendidikan. Setiap tahun naik kan, Coach? Iya Iya, kan? Nggak betul. ada bilang nama setiap sekolah, wah tahun depan kita turun harga. Pernah ada nggak tuh, Coach? Iya, saya bikin sekolah sendiri. Dan yang kadang-kadang ya, yang namanya sekolah, mereka tidak ikut inflasi yang dikeluarkan oleh pemerintah naiknya. Iya, Ya. mereka bikin inflasi sendiri ya. Iya, ketika bilang inflasi pemerintah, misalkan contoh 6% atau 7%, mereka naik 15%, Coach. Iya, iya. Ya, bahkan kalau rumah sakit naiknya bisa sampai 20-30% Iya, ya. iya, iya. Nah, jadi jangan salah, ketika Anda setiap tahun, Anda tambah gajian, Anda tambah penghasilan, belum tentu akan memperkaya diri Anda karena nilai Anda akan semakin merosot. Iya, Pertanyaannya, seberapa cepat Anda menghasilkan dibandingkan kecepatan inflasi. Itu yang disebut dengan namanya kekayaan. Yang kedua, Coach, tadi kita sebut-sebut namanya konsumtif. Iya. Konsumtif itu apakah artinya orang cuma banyak makan atau kayak gimana, Coach? Menurut Coach Doni? Ya, kita lagi-lagi tanyakan kepada ahlinya yang Oh, besar-besar oke. itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wah, Ayo. yang besar ya. Oke. Nah, yang pertama bersifat konsumsi. Wah, memakai artinya ya, Iya. tidak menghasilkan sendiri. Jadi namanya konsumtif berarti mengkonsumsi, memakai, menggunakan. Kedua,
bergantung pada hasil produksi pihak lain konsumtif ya. Kedua ini mungkin kita tidak akan bahas, kita bahas lebih pertama ya, bersifat konsumsi. Jadi bagaimana cara mereka untuk mengkonsumsi. Jadi kalau misalnya Anda konsumtif, berarti Anda suka memakai. Nah, masalahnya Anda pakai itu beli atau kagak. Jadi ada orang yang bilang begini, Coach, kalau cuma masalah konsumtif, Coach, saya pinjam barang tetangga semua, Coach. Dia nggak keluar duit ya? Nggak keluar duit. Dia kan lama-lama tetangganya pindah. Nah, Anda mungkin pernah menonton acara program lah soal tetangga ya, di mana setiap kali tetangga masa gitu. Baru saya ya, jadi nggak apa-apa lah, kan tidak ada persaingan. Jadi ketika misalkan contoh, apa sih yang bisa naik? Bawang, ya kan? Terus apa lagi? Gula, garam, mungkin bisa naik, telur, ya kan? Cuma setiap hari pasti orang makannya nggak banyak, betul nggak, Coach? Hari ini mintanya apa sama tetangga? 2 telur dong. Nah, besok apa? Bagi gula dong dikit. Besok kopi dong. Ya, mereka tidak akan merasakan namanya konsumtif, ya kan? Nah, jadi sebenarnya itu mentalnya sebenarnya yang konsumtif, ya. Jadi ada 2 juga kita sebutkan di sini ya, konsumtif ya, bukan hanya dari pengeluaran uang, tetapi juga dari sisi pikiran ataupun mental. Nah, makanya di sini saya kalau ingin menyampaikan kepada para pemirsa, Anda kalau misalnya mendapatkan namanya uang, maka Anda harus pikirkan dulu inflasinya untuk Anda belanjakan. Karena setiap uang yang Anda dapatkan akan ada nilai kemerosotan di sana. Tapi bukan artinya Anda pelit. Nah, kalau saya tanya, Coach, beda hemat sama pelit apa sih kadang-kadang? Hemat sama pelit? Ya, kalau hemat itu dia punya perhitungan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Maksudnya kayak gimana? Kalau pelit, dia justru itu. Hemat. Kalau susah gue jawabnya, ya yang gue tahu cuma hemat aja lah. Kalau pelit apa emang? Nah, kalau misalnya namanya hemat, dia punya namanya budget khususnya. Tapi kalau misalnya pos-posnya diatur berapa persen. Tapi kalau misalnya pelit, semua pos, misalnya contoh ya, orang hemat dia punya pos untuk pengeluaran untuk kesukaan pribadinya dia, pos untuk konsumtifnya dia ada. Tetapi orang pelit tidak ada pos konsumtifnya. Kadang-kadang pos konsumtif dipisahkan ke budget orang lain. Artinya nebeng ya? Nebeng. Itu disebutnya dengan namanya pelit Jadi kalau misalnya Anda masih aman nih ceritanya pemirsa ya, Anda masih termasuk hemat, berarti Anda sudah mempersiapkan sebelumnya. Itu dibilang orang hemat. Tapi kalau misalnya setiap kali Anda tidak mau keluar duit ya, artinya Anda termasuk orang yang pelit. Nah, ternyata di Indonesia banyak orang pelit atau banyak orang hemat, Coach? Banyak orang pelit. Atau banyak orang yang boros ternyata, Coach? Banyak orang boros yang pelit. Iya, boros tapi nyusahin orang lain. Makanya kita harus mengajarkan anak-anak kita dengan baik. Kalau tidak, mereka akan menyusahkan Anda nanti pada saat tua. Iya. Nah, memang sih yang pertama, tadi saya suka banget bukan ngajarin pelit loh, ngajarin berhemat. Tadi saya suka dan disebut nama Coach Doni. Memang sebel dengan orang yang pelit, tapi lebih sebel lagi orang yang boros dan pelit. Karena nyusahin orang lain. Iya, betul. Apalagi kalau nyari kita hanya untuk pinjam uang. Ikhlaskan saja karena tidak akan kembali uang itu. Nah, itulah pemirsa. Nanti kita ngomongin orang. Kita akan sama-sama ngomongin orang lain lebih banyak lagi. Tapi pada kesempatan segmen berikutnya terus masih bersama dengan kami di dalam program Beken Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita mengenai stillflation. Bagaimana seseorang itu menjadi miskin tanpa disadari. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo Coach Roni dan Coach Doni. Perkenalkan, nama saya Ciela Julir Cahya. Saya ingin bertanya, apakah saat ini dengan bekerja, maka seseorang dapat dinyatakan mampu untuk menjadi seorang yang konsumtif? Terima kasih. Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan nama saya Mela Prastiwi. Saya izin bertanya, apakah kenaikan gaji setiap tahun dapat membuat seseorang lebih mapan? Terima kasih. Halo Coach Roni dan Coach Doni, perkenalkan nama saya Hesti Isviana. Saya izin bertanya,
Apakah seseorang sadar apa saja yang membuat diri mereka berkurang daya belinya? Terima kasih. Oke, Coach. Tadi sudah ada beberapa hal yang nanya-nanya harus dijawab dulu sama kita berdua nih, Coach ya. Tapi yang jawab pertama itu pasti dari Coach Doni dulu. Ya. Apa ini? Bukan soal ekonomi kan? Oh, bukan. Pinjam 100 dong, Coach. Nah, jadi yang pertama, Coach. Apakah saat ini dengan bekerja, maka seseorang dapat dinyatakan mampu untuk menjadi seorang yang konsumtif? Jadi kalau misalnya dia kerja, berarti dia boleh konsumtif, Coach. Gimana tuh, Coach? Ya, itu sama dengan mental orang sudah boros pelit. Nah, dia nggak menyusahkan orang lain kan, Coach. Dia kan punya dari penghasilan sendiri, terus dia mulai belanja-belanja gitu, Coach. Oke, contoh. Emang dia akan selalu sehat? Oh, enggak. Iya, Oh, kan? iya. Jangan lupa, hidup kan bukan hanya untuk hari ini. Kalau fisiknya sehat, apa mentalnya pasti sehat? Ya, belum tentu juga. Nah, semua hal itu bisa memberikan konsekuensi pada biaya. Iya. Makanya kalau di dalam namanya financial literacy ada namanya biaya tak terduga. Tak terduga. Maka Anda juga harus menyisihkan ya pendapatan Anda untuk biaya-biaya tak terduga ini. Iya, Ya. boleh tapi dengan bijaksana. Artinya ketika dia sudah memiliki penghasilan, dia juga harus menyisihkan untuk hal-hal yang tak terduga. Iya. Ya, kalau dia misalnya terlalu pelit juga sampai tidak menikmati hidup, ya ngapain? Di sini ada satu tren baru nih, Coach ya. Tren itu? baru bukan tren pelit sih ya, tapi disebutnya saya lupa namanya trennya tren apa. Tetapi hidup itu dengan sangat-sangat sederhana. Oh, demi ingin membeli mobil misalnya dia sampai makan hanya dengan telur ceplok gitu. Iya, kan? jadi Iya, dia saya lupa apa namanya. Iya, tapi bagaimana cara dia untuk bisa sangat-sangat hidup berhemat sekali? Iya. Kalau bisa, contoh ya, Coach ya, kalau misalnya kita nih, biasanya seandainya orang biasa, 70% itu dihabiskan untuk biaya hidup. Ya, biaya macam-macam lah ya, termasuk Iya. biaya tak terduga, biaya lain-lain. Ya, sehingga bagaimana dengan tabungannya dia? Paling cuma sekitar 10%, betul Iya, nggak? iya. Bahkan kurang dari 10%. Betul. Nah, orang-orang dengan hidup seperti ini, Dibalik. mereka bisa hidup dengan tabungan 70%. Luar biasa. Iya, menurut saya itu bagus ya. Walaupun saya tidak menjalankan itu, karena itu prinsipnya adalah menunda kesenangan. Wah, tapi itu sangat-sangat berlebihan, Coach. Iya, Jadi asal kadang-kadang- jangan sampai sebelum kesenangannya tercapai dia sudah pindah alam. Ah, Iya kan? itu dia. Karena menimbulkan masalah baru misalnya gara-gara konsumsinya kurang gizi, ya kan, Iya. kurang nutrisi, akhirnya membawa dia kepada masalah tentang kesehatan, Iya. ya kan? Itu Nah, akhirnya kan tidak tercapai. Iya, keinginannya. ini di luar daripada yang kita pengen bahas orangnya nih, Coach ya. Tapi ini adalah salah satu yang dilakukan, ya. Yang dilakukan misalnya contohnya adalah skip lunch. Oh. Jadi saya melihat Wah, saya susah itu kalau skip lunch. Saya bahkan makan sehari bisa 4 kali. Wow. Dan ini Nah, juga kenapa harus bisa 4 kali? Nah, kan bisnis saya bisnis makanan. Oh iya. Dan ini juga saya ternyata melihat ya, karena saya baru-baru ini melakukan renovasi nih, Coach. Ternyata tukang-tukang bangunan itu mereka skip Melakukan. lunch. Oh, tapi karena dia produktif kan, Skip lunch. Jadi apa yang dilakukan pada saat skip lunch? biar Tidur. berhemat. Oh. Tidur. oke. Jadi supaya tidak merasa Mengurangi rasa lapar. Ya, mengurangi rasa laparnya. Jadi betul-betul mereka mencoba melupakan laparnya. Jadi ternyata mereka kan kerja capek, Coach ya. Iya, menurut saya skip lunch itu bagi pekerja fisik itu salah. Skip dinner mungkin yang lebih tepat. Skip dinner ya. Iya, karena dia kan menggunakan fisik ya untuk bekerja kan, butuh kalori, karbo yang banyak kan, dan di Justru- siang hari kan bekerjanya kan. Justru mereka melakukan begini, Coach. Ketika mereka udah capek di sore hari, mereka seperti balas dendam di sore hari. Oh, makannya banyak. Makannya banyak pas waktu lagi di biar sore awet hari. sampai pagi maksudnya atau gimana? Iya, biar awet lagi mungkin sampai pagi. Jadi kadang-kadang, dan ini juga dilakukan sama beberapa orang di perkantoran. Tapi walaupun mereka bukan pekerja keras ya, misalnya pekerja kerasnya itu maksudnya pekerja fisik, kasar, pekerja kasar ya. Tetapi saya juga agak heran, kok bisa dia tahan gitu loh. Mungkin karena dilatih. Nah, tapi efeknya apa yang Iya, terjadi? iya. Perutnya Iya. akan terlihat berbeda ya. Oh, karena jadi- pencernaan menjadi tidak baik kan Iya, artinya. karena dibawa tidur kan, malah. Iya. Harusnya kan malah tidak bekerja kan. Jadi waktunya jadi dihantam maksimal. Kan contoh begini aja. Jadi tolong Anda jangan menyamakan rumus biologi dengan rumus matematika. Ya, misalnya rumus matematika kayak gimana? Pagi makan pagi itu 1, makan siang makan malam 3 kan, 1 tambah 1 tambah 1. Iya. Ya, Anda makan pagi 1, Anda hitungkan. Makan siang Anda skip. Anda makan malam langsung Anda gabung 1 tambah 1-nya lagi langsung 2. langsung 2. Itu tidak menjadi sama 3, itu tidak Iya, ya. iya, iya. Karena itu berbeda di dalam biologinya. Jadi
Kalau bagi saya, kalau misalnya orang yang melakukan skip lunch atau melakukan terlalu berhemat seperti itu, malah sebenarnya tidak baik juga buat dia ya. Saya Jadi- bukan ahli gizi, bukan ahli medis juga dan bukan dokter, jadi sebaiknya tanyakan kepada ahlinya. Iya. Tapi kalau saya sih lebih mending skip dinner daripada skip lunch. Iya. Apalagi di jam-jam produktif ya, kan Iya. kita butuh energi ya. Iya. Kalau malam kan tinggal tidur. Betul. Nah, yang kedua nih Coach ya. Ini pertanyaan lebih lagi sebenarnya gampang dijawab nih ya. Apakah kenaikan gaji setiap tahun dapat membuat seseorang lebih mapan? Naiknya misalnya contoh 20% dia naik. Inflasi tapi- cuma berapa Coach? Iya, inflasi mungkin di bawah 10%. Nah. Ya kan? Tetapi kalau dia tidak pandai memilah kebutuhan dan keinginan, ya kan ya bisa aja jadi jebakan. Iya. Karena ada orang merasa, "Woi, naik gaji," ya kan? Iya. Merasa yang dia terima lebih banyak, akhirnya timbul keinginan-keinginan. Kan jadi lebih kaya kan Coach secara hitungan matematika. Dia ya, lebih Coach? kaya dari tahun lalu kan? Iya. Ya, betul. Heeh. Ya, tapi apakah kemudian dia menjadi tetap kaya atau malah jadi miskin setelah itu? Nah, itu dia. Nah, banyak sekali nih Coach ya, orang ternyata ya kan orang pikir begini Coach, ketika misalnya mereka naik jabatan, mereka itu dianggap orang yang lebih kaya, lebih Iya, mapan. iya. Ternyata kalah sama orang yang hidupnya sederhana, akhirnya setelah 5 tahun, orang yang hidup sederhana punya rumah, orang yang ini tetap masih kontrak. Gara-gara kenapa? Gaya hidup. Gaya ya kan? hidup, iya. Tapi hati-hati juga soal beli dan kontrak kan sekarang malah ada pendapat yang berbeda. Oh iya, iya, Nah, iya. itu silahkan aja, Iya, ya kan? nanti boleh juga kita bahas di Boleh, episode boleh. lain ya, Iya, gitu ya. iya, iya. Nah, yang ketiga dulu kita bahas nih Coach ya. Apakah seseorang sadar apa saja yang membuat diri mereka berkurang daya belinya? Sadar gak sih sebenarnya mereka itu tambah konsumtif sebenarnya gitu loh? Ya, seperti kalau itu nanti Coach Roni yang bisa jawab ya. Tapi saya ibaratkan ketika berbisnis, Iya. ada hal-hal tertentu yang saya tidak perlu beli. Iya. Tapi saya cukup sewa. Kenapa? Kalau saya beli, dia kan tiap tahun makin turun nilainya. Betul. Dan makin aus. Contoh misalnya lebih baik perusahaan itu sewa mobil untuk Iya, operasional. betul, betul. Dia lebih baik membayar sewa daripada dia membeli kemudian nanti biaya perawatan, Betul. biaya ganti oli, biaya Iya. ini itu ditanggung perusahaan. Iya. Tapi kalau dia sewa itu all in. Iya, Ya, iya. sama drivernya, kalau ada masalah, ada mobil pengganti, Iya. ya tidak perlu lagi bicara tentang ganti oli dan seterusnya. Iya. Nah, kenapa ketika saya beli itu, kemudian tiap tahun dia kan nilainya kan berkurang. Betul. Ya, kalau saya sudah nggak butuh, saya jual lagi kan Iya, rugi iya, kan? iya, Nah, iya. harganya kan tidak seperti waktu beli gitu Iya, kan. iya. Tapi di beberapa perusahaan, misalnya perusahaan pembangun, developer, Iya. ya tambang misalnya, Iya, ya iya. kan, ada pendapat berbeda. Iya. Misalnya developer lebih baik dia beli truk daripada dia sewa, hitungannya perit, dia rugi. Oh iya, benar. Nah, karena kalau developer itu misalnya dia beli truk itu kan, dia bisa satu hari itu berapa rit, ya kan, lebih produktif buat bisnis itu. Iya, Nah, iya, itu iya. dari pandangan saya. Silakan Iya, Coach Roni. iya. Tapi makanya ketika Anda menyadari atau tidaknya, ketika Anda tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ketika Anda mulai banyak sekali Anda membeli barang-barang sesuai dengan keinginan Anda. Contoh, Anda cuma butuh untuk tahu tentang waktunya. Anda cukup beli jam tangan yang harga Iya. 20.000 Anda bisa. Iya. Anda tidak perlu kan beli yang harga 20 juta. Nah, Tapi ketika jarumnya bukan emas, saya nggak bisa lihat, Coach. Suka terlambat mulu. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, disitulah Anda tahu Anda konsumtif, Iya, ya. Nah, tapi ada dong coach strateginya, Kayak Bang. saya misalnya. Iya, Saya kenapa? kenapa memilih jenis mobil tertentu? Oh, kenapa Saya tuh? harus MPV. Bukan buat gaya-gayaan. Karena saya anggota keluarga saya banyak. Oh, iya, iya. Daripada dua mobil, mending Seharusnya- satu mobil, satu kali jalan, satu angkut. Iya, selesai. lebih hemat juga ya. Iya. Nah, sekarang gini coach, kalau misalnya sebagai seorang pembeli ya, ada nggak strategi komunikasinya yang baik dia sebagai seorang pembeli? Ada dong. Apa tuh? Saya sudah siapkan. Oh, oke. Buat pemirsa, 3 strategi komunikasi bagi Anda seorang pembeli agar tidak terbuai untuk membeli sesuatu apakah Anda butuh, perlu, atau hanya mau, ya kan? Iya. Yang pertama, pastikan itu kebutuhan atau keinginan. Nah, itu ya tadi ya. Iya, ini anak-anak zaman sekarang ini pinter. Oh, kenapa? Dia mau sesuatu, dia bagaimana sepik-sepiknya kepada papi maminya, bahwa ini perlu, wajib, penting. Ya ini syarat untuk mengikuti mata pelajaran tertentu. Ternyata enggak juga. Iya, iya. Hanya karena dia tergiur lihat temennya punya barang dengan brand tertentu, Iya, ya kan? iya. Padahal setelah saya analisa, oh yang penting bisa dipakai buat nulis apa aja bisa, gitu Iya, kan? iya. Jadi pastikan pemirsa, barang itu Anda perlukan. Kalau Anda tidak ada barang itu, mempengaruhi hidup Anda. Ya kan? Atau hanya sekedar keinginan. Misalnya, kalau Anda tidak punya barang itu, Anda masih bisa hidup dengan baik. Nah, itu pastikan yang pertama. Yang Iya. kedua,
Anda harus punya kemampuan negosiasi. Kita nih berdua ngajarin orang jualan kan? Iya, iya. Tujuannya apa? Biar closing. Iya, Nah, sekarang kita ngajarin pembeli. Heeh. Ya, bagaimana Anda ketika bertemu dengan sales yang diajar sama Coach Roni, Anda bisa berkata, tidak, belum. Itu dia. Ya kan? Dan yang ketiga, sebelum Anda memutuskan membeli sesuatu, analisa data produk itu lebih dahulu. Ya, Anda harus lihat bahannya, barangnya, kualitasnya sebelum Anda memutuskan membeli atau tidak barang itu. Jadi Anda harus pelajari product knowledge itu baik-baik sampai Anda yakin betul baru oke, ini gua perlu, ini gua butuh, gua beli. Gitu. Jadi nggak harus semuanya Anda beli dong ya? Tidak, kalau perlu jangan ada yang beli, biar orang lain yang beli Anda pinjam. Dan percaya sama saya pemirsa, kalau misalnya Anda melihat di sosial media, semua penjual bilang Anda butuh. Nggak ada yang bilang namanya ingin untuk beli. Jadi tolonglah Anda jangan terpengaruh ya. Pastikan menurut dari diri Anda sendiri Iya, butuh. episode atau kali iya. ini kita akan diprotes sama orang-orang yang kita ajarin sales. Iya. Nah, itulah pemirsa, kita masih akan banyak membahas soal masalah keinginan dan juga kebutuhan di segmen-segmen berikutnya. Maka terus pastikan Anda bersama dengan kami tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Kali ini kalau misalnya kita udah berbicara yang dengan disebut dengan inflasi menjadi miskin tanpa disadari, nggak mungkin dong kita cuma hanya bisa pasrah doang aja. Nggak mungkin dong kita cuma bisa menyalahkan orang lain atau kita salahkan Coach Doni. Nah, Jangan sebelum dong. Coach Doni disalahkan, tolong berikan nasihat dan petua-petua nih Coach. Kena manggilnya coach hari ini, bukan Eyang atau Mbak. Jadi saya kasih 100 ya. Quote of the day buat Anda pemirsa Beken di Sinpo TV hari ini adalah konsumen cerdas memutuskan berdasarkan kebutuhan, bukan karena harga. Oh, bukankah keputusan itu dibuat karena harga, Coach? Hati-hati. Oh. Jangan tergiur dengan harga murah. Ada orang yang jadi penimbun barang-barang murah. Dibilang, Hati-hati. karena harga hari Senin, harga naik, Coach. Kalau dia pasang billboard ya, Iya. hari Senin harga naik. Padahal Iya. itu ganti billboard itu perlu 1 minggu. Iya. Jadi Anda pastikan Anda memerlukan atau tidak sebuah produk atau barang. Ya. Nah, kalau Anda merasa tidak perlu, meski harganya murah, nggak usah. Karena sekarang banyak strategi yang memasarkan produknya karena harga murah. Jadi orang tergiur, wah iya kalau saya beli nggak rugi juga. Iya kalau sudah dibeli Anda nggak butuh. Jadi apa itu barang? Jadi sampah kan? Ini saya pernah diprotes sama emak-emak, Coach. Aduh, hati-hati ya. Ini kalau istri saya nonton bahaya nih. Gimana? Karena gimana? gini, waktu itu pernah juga, istri saya juga pernah bilang ya, beli itu pembelian cerdas adalah membeli di saat diskon, bukan di saat butuh katanya. Itu Karena suatu saat Harganya. akan butuh dan harga tersebut tidak bisa turun. diskon. Gimana Iya tuh, kalau Coach? butuh suatu Iya. saat. Kalau ternyata tidak butuh, Pasti Coach katanya akan butuh. Nah ini yang menjadi masalah. Contoh Coach ya, dia membeli sepatu. oh ya. Jadi kalau beli sepatu beli sebelah kiri dulu. Karena nanti Cicil ya. Atau kalau perlu beli solnya dulu. Oh ya, kalau itu kan kebutuhan primer. Iya, iya, Ya kan iya, kalau iya. kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang tidak Iya, boleh iya. tidak. Ya kalau yang tersier tadi misalnya gitu kan, ya Anda pastikan dulu Anda butuh atau tidak. Iya, Ya kan iya. kalau Anda tidak butuh ya mau dia diskon, mau harganya banting harga sekalipun, kecuali kalau Anda mau berikan itu sebagai hadiah buat orang lain. Nah, Ya ada kan, lagi boleh-boleh sekarang nih Coach. saja. Nah, sekarang saya mewakili emak-emak nih Oke. Coach. Oke Hidup ya. emak-emak.
Sekarang kalau bisa dibilang adalah contohnya adalah skincare katanya. Kalau Oke. setiap perempuan menginginkan dirinya terlihat cantik, Iya, kan? iya. Dan menginginkan dirinya tetap awet muda. Nggak ada perempuan yang pengen kulitnya keriput ketika Iya, dia tua, iya, betul nggak? iya. Jadi yang namanya keriput, masa kita harus nunggu? Kalau dibilang butuh, dia keriput dong, coach. Gimana kalau dibilang nggak boleh beli karena Itu kan kebutuhan? perawatan. Perawatan itu adalah upaya pencegahan, Iya. preventif. Iya. Berarti jangan nunggu keriput. Iya, Ya, tapi kalau kan itu dia belum silakan. butuh kan, Hah? coach. Dia belum butuh karena belum keriput. Ya kalau dia tidak pakai dari sekarang dia akan keriput. Jadi ya suami-suami di luar sana jangan pelit sama istri, apalagi ngasih uang untuk skincare. Iya, Gak apa-apa iya. kalau istrimu boros, mudah-mudahan rezekimu berlimpah. Oh, begitu ya. Begitu ya istriku ya. Aman nih ya. Aman. Tidak duduk di teras. Iya, iya, iya. Lalu yang kedua nih, coach. Oke. Ada dari mak-mak juga masih, Oke, ya apa? kan? Biar nanti lebih banyak nih dari ke coach Doni. Nah, dia bilang begini, coach. Jadi kadang-kadang misalkan contoh ya, dia membelikan kepada suaminya yang tercinta. Wah, barang-barang yang menurut dia, kayak suami gua keren deh pakai ini. Oke. Kenapa? Tetangga gua pakai. Suatu Oh. saat suami gua juga pasti akan kelihatan keren. Dia akan Iya, kelihatan. iya, iya. Nanti suatu saat pasti akan kelihatan butuh untuk apa? Pekerjaan dia, karirnya. Nanti kalau dia udah sukses, dia bisa pakai itu. Nah, itu gimana, coach? Itu adalah istri yang sayang suami. Tapi dia membeli sebelum butuh itu, coach. Ya, itu Gimana? namanya investasi. Lu jangan bahas soal istri, jebakan buat gue. Tapi itu saya alami. Iya, iya. Contoh ada beberapa barang konsumtif yang Iya, istri iya. saya belikan buat saya. Iya. Tapi ternyata analisanya itu bagus menurut saya. Berarti dia punya insting. Oh, oke. Ya kan, bukan intuisi ya, Iya, insting. iya. Apa tuh? Kenapa? Karena orang-orang kayak kita kan berinteraksi dengan orang lain. Iya. Contoh dalam beberapa aktivitas bisnis, saya harus bertemu dengan pemodal, investor, Iya, ya iya, kan? iya. Investor itu kan juga pakai insting kan? Betul. Dan selain intuisinya, dia melihat orang, dia percaya sama orang atau tidak, itu kan skala ukurnya Oh, iya. nggak jelas. sangat subjektif. Iya, nggak jelas Iya kan? juga ya. Dan ternyata banyak hal yang bisa menyelamatkan saya berinteraksi dengan investor itu gara-gara insting istri. Iya, Misalnya bagaimana dia memfasilitasi saya untuk hal-hal yang menyangkut grooming. Iya. Ya kan? Oh, udahlah ikut aja lah. Iya, ya kan? iya. Ya udah, dalam hal tersebut saya katakan itu adalah investasi. Jadi masih aman nih. Kenapa sih bisa ya? Kenapa investasi? Karena istri juga berinvestasi lewat suami. Oke. Kalau suaminya produktif, suaminya lebih sukses bisnisnya, pastikan juga returnnya ke istri. Oh, oke. Maka di dalam keluarga ada namanya workshop ya. Suaminya Laki-laki walk, dia istri shop. shop. Ampun ya, mama. Enggak kok, ini semua demi kebaikan keluarga. Ganti. Sekarang Iya, iya, coach Roni, iya. coach siapa? Oke, dari saya, fokus seseorang seharusnya adalah daya tarik untuk menghasilkan, ya, untuk memenuhi daya beli yang diinginkan. Jadi, yang ketika dibeli adalah untuk menghasilkan sesuatu, bukan cuma untuk dinikmati. Karena Anda menikmati contoh makanan, ya, Iya. ujung-ujungnya jadi apa sih? Dibuang juga kan, Iya. ya kan? Seenak-enaknya, misalnya makanan yang kita nikmati, ujung-ujungnya diproses dibuang. Ya kan? Seenak-enak minuman juga akan diproses dibuang juga. Seenak-enaknya rumah misalnya yang kita beli juga akhirnya ujung-ujungnya nggak di situ juga. Ya kan? Rumahnya lain ya? Rumahnya yang lain Iya, gitu iya. kan. Jadi fokus untuk yang bisa menghasilkan kepada Anda, fokus untuk bisa sesuatu yang bisa Anda pergunakan ke depannya, fokus untuk bisa tadi ya. Kalau tujuannya memang untuk ke investor, untuk pitching dan lain-lain, itu mungkin investasi dan itu bisa berbeda ya. Nah, ini juga ada sesuatu hal yang saya juga ingin bahas dengan Coach Doni nih. Kadang-kadang ya. Kalau misalkan kadang-kadang untuk namanya memenuhi daya beli nih dibilang kan. Katanya ini untuk menghasilkan. Orang bilang begini, Coach, ini kan investasi nih coach, ya kan? Saya pengen masa depan saya, masa tua saya itu saya cuma duduk di kursi goyang, ya. Minum teh di teras. Iya, ya. uang masuk. Bangun bro. Kelamaan mimpi. Iya. Jadi saya investasinya kayak gimana? Ya itulah coach. Sekarang saya udah mulai bisnis macam-macam. Tapi gimana cara saya bisnisnya? Saya taruh uang di si A, di si B, suruh dia jalanin bisnisnya. Orangnya kabur. Ya kan, misalkan dari 10 orang kan mungkin bisa ada satu yang menghasilkan gitu loh coach. Bener nggak sih kayak gitu coach? Tidak sepenuhnya benar. Ya. Karena manusia bisa berubah. Ya, bukan Ya. berubah tapi kembali ke watak aslinya. Orang bisa menjadi serakah ketika melihat uang. Oh, Ya, oke. jadi menurut saya investasi yang paling benar itu adalah investasi di sini, ya, Iya, dan di iya. sini. Oh, Weh. maksudnya di sini? Ya, ilmu Iya. dan
attitude. Oh, oke. Ya, jadi Ya. ilmu dan kebaikan, Heeh. ya kan. Jadi salah satunya orang bilang juga begini, saya investasi pada anak-anak saya. Iya. Bukan, itu kewajiban kamu. Oh. Ya kan, kamu jangan berharap ya mereka akan return gitu kan. Iya, Anda iya. dapat ROI kan. Iya. Dari anak. Tidak, ya Iya, kewajibanmu memberikan mereka nafkah, Iya, menghidupi mereka dengan layak, Iya. ya kan. Bahkan ada orang tua yang bilang gini, ingat loh, papa udah investasi sama kamu. Ya, itu udah banyak katanya. Menurut saya tidak tepat. Bahkan banyak orang tua sebenarnya numpang rezeki anak. Oh, gimana tuh? Oh iya dong, ketika dia misalnya anak lahir itu kan sudah ada rezekinya. Oh, Ya oke. sampai anak itu dewasa tinggal sama dia kan orang tua sebenarnya numpang rezeki anak kan. Oh, oke. Nah, itu kita bahas di episode yang lain aja ya. Tapi buat saya investasi yang paling tepat itu kalau Anda mau sampai tua nanti ongkang-ongkang itu kan ya Anda harus tetap berkualitas. Tidak ada orang yang ongkang-ongkang itu dapat apa-apa datang sendiri kalau dia tidak punya kualitas. Mau dia berinvestasi ditaruh di mana-mana dia kan harus punya ilmunya kan. Nah, makanya ilmu itu bahkan bisa diwariskan. Iya. Ya kan? Tapi kalau dibilang ongkang-ongkang kaki nggak pernah menghasilkan duit, saya pernah diprotes sama UMKM, Coach. Oh, kenapa? Karena pekerjaannya ongkang-ongkang kaki. Penjahit maksudnya, Coach. Betul. Ya, itu juga salah satu bisnis yang menjanjikan dengan ongkang-ongkang kaki gitu. Iya. Tapi sekarang kan sudah tidak pakai kaki lagi. Iya, udah pakai mesin. Dan yang kedua tadi attitude. Iya. Bagaimana dia memperlakukan orang lain, dia akan mendapatkan perlakuan yang sama nantinya. Oh, ya, oke. menanamlah kebajikan, apapun istilahnya, karma, tabur tua ya kan. Tetapi kalau Anda berinvestasi pada kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada Anda lewat apapun. Ya kan? Nah, jadi menurut saya selain Anda punya literasi keuangan yang bagus, Anda punya ilmu, Anda punya kemampuan investasi, Iya, ya kan? iya. Anda harus tahu berinvestasi di tempat yang baik dan dengan siapa. Kenapa? Hati-hati, sudah naruh uang di sini banyak, naruh uang di sana banyak, kabur orangnya. Iya. Ya kan? Nah, bahkan uang tidak kenal saudara. Nah. Saudara-saudara. Ada satu yang saya mau bahas nih, Coach, tentang namanya attitude. Ya. Ada beberapa orang ketika dia sudah mencapai level tertentu, akhirnya attitude dia berubah. Ya, karena kenapa? Dia ternyata di dalam namanya bukan pekerjaan, bisnisnya dia mengharuskan dia menjadi orang yang berhati dingin. Kalau enggak, dia akan sulit menjalankan bisnisnya. Harus tega ya. Harus tega. Nah, menurut Coach, apakah dia harus meninggalkan bisnisnya dia? Bagaimana dia mempertahankan attitude-nya yang baik ya gitu? Kalau menurut saya yang utama itu attitude. Attitude. Attitude yang baik bisa menghasilkan uang. Ya, kalau uang bisa mengubah attitude orang, ya mungkin Anda tidak tepat berada di situ. Iya, mungkin dipikir Itu menurut saya ya, pribadi ya. Tapi kadang-kadang dia pikir, gampang lah, nanti tinggal cuci dosa. Iya kalau ada umur. Iya kalau ada umur. Iya, Ya kan? iya, Kita iya. kan nggak tahu besok kita akan seperti apa, ya Iya, kan? Jadi iya. kalau masih ada kesempatan, ketika kata hatimu berkata lain, putar balik sekarang juga. Iya, Ya, karena kita tidak pernah tahu masa atau waktu kita itu sampai kapan. Oke, wah itu Super petuah, sekali. petuah wejangan yang sangat luar biasa sekali Iya. yang menutup sesi quotes kali ini. Oke, pas ya. Karena kita akan melanjutkan di sesi berikutnya Iya. yang pastinya sangat ditunggu-tunggu sama pemirsa. Maka Anda jangan kemana-mana, tetap masih di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Oke pemirsa, kali ini kita akan masuk di dalam satu segmen yang tentunya akan sangat berguna sekali dan harusnya sih ditunggu-tunggu nih harusnya ya. Karena di dalam segmen ini kita akan memberikan suatu rahasia. Wih, Wah. bukan rahasia lagi dong. Iya rahasia kok dikasih tahu. Sesuatu tips lah ya akan kita berikan kepada para pemirsa. Oke. Kita akan mulai dulu dari orang yang sudah kita undang kepada Coach Doni silakan. Tips and trick untuk episode kali ini. Pemirsa, saya punya 4 tips komunikasi buat Anda. Oh banyak nih tumben nih biasa 2. Sekali-sekali beda. Khususnya bagi Anda agar tidak menjadi pembeli yang tidak bijak. Oh, oke. Apa istilahnya ya? Ya, kalau tidak bijak yang pembeli yang konsumtif lah Konsumtif. ya. Iya, sesuai dengan topik bahasan kita. Iya. Karena kan kalau kita bicara inflasi, inflasi itu kan pasti ada ya, mempengaruhi ya. Jadi Anda harus menjadi seorang konsumen yang bijak.
Weh. Kalau di sana bijaksana, kalau di sini Bijak sini. bijak sini. Ya. Oke, yang pertama, Ya. susun daftar kebutuhan. Nah, Anda harus membuat list. Apa istilahnya, Coach Roni? Kalau Daftar belanja, daftar kebutuhan bulanan itu? daftar anggaran, budgeting atau Iya, apa? jadi kita kan sudah tahu kebutuhan kita, kebutuhan ya, bukan Iya, keinginan iya. ya. Iya, iya. Kebutuhan kita setiap bulan itu apa? Iya. Anda harus pastikan Anda menyusun dengan bijaksana dan detail. Mm-mm. Ya kan? Nah, dari situlah dasar Anda memutuskan membeli sesuatu atau tidak. Oke. Dan Anda harus punya. Jangan datang ke pusat perbelanjaan kalau Anda tidak punya daftar belanja. Oh, oke. Karena biasanya kalau kita tidak punya daftar belanja, kita keinginan beli satu barang, pulangnya satu troli yang kita bawa. Dulu waktu lagi masih kecil coach ya, saya ngelihat orang ketika diajak sama orang tua ke supermarket Iya. ya. Dulu supermarket ya, belum hypermart Iya, macam-macam iya, ya kan ya. iya. Jadi saya ngelihat ada orang punya catatan, dia beli. Ya biasanya ini bapak-bapak ya kan. Dia punya catatan, dia ambil lihat mana. Iya. Mungkin ada merek dia samain Iya, dengan catatan iya, ya. Dia ambil masukin troli, terus dia jalan lagi dia lihat lagi yang papannya penunjuk, dia beli, dia ambil. Saya lihat susah banget ya hidupnya. Mau beli aja, kayaknya mesti nurutin itu doang aja, ya kan? Tapi akhirnya sekarang saya pikir, Jadi bapak-bapak itu. ya pernah merasakan itu juga. Dan kalau misalnya istri saya, misalkan contoh ya, ini mama juga, tolong dilihat juga ya. Ketika bilang saya mau beli sabun cuci, ya kan, masuk ke hypermart, masuk ke namanya supermarket ataupun yang apa macam-macam lah ya. Carrefour, Transmart misalnya sekarang. Dan ketika lagi masuk, dia nggak pakai itu catatan. Iya. Dari sabun cuci, coba lihat dia ketika keluar di kasir adanya apa aja? Sabun cuci, sabun mandi, sabun muka, cemilan, coklat, lain-lain ya kan. Iya. Baju kadang-kadang kok jadi ada baju juga, sendal lah. Iya, iya. Kok jadinya banyak banget. Bahkan itu yang perintilan-perintilan itu makin banyak. Kenapa? Karena display menjelang kasir itu pada waktu Wah. orang antri itu kan banyak tuh. Iya. Snack ya kan, Iya, makanan-makanan kecil yang Iya. gampang dimasukkan ke keranjang kan. Betul. Dan akhirnya saya juga nggak bisa protes coach ketika ditanya kok jadi beli ini, butuh. Iya. Setelah sampai di pasar swalayan jadi butuh. Iya, jadi butuh tiba-tiba. Dan memang itu adalah strategi pemasaran Iya, yang dilakukan di supermarket. Iya. Ya, itu yang disebut untuk memicu namanya impulsif buying. Iya, Jadi ketika iya. orang lihat dia merasa dia butuh, jadi dia harus beli. Nah, oke. Makanya jangan pernah datang ke pusat perbelanjaan tanpa memiliki daftar belanja. Oke. Ya, teman Siap. saya lebih hebat lagi, coach. Ya, dia membeli sampo, bukan sampo atau sabun, Jadi yang bisa jadi sampo sama sabun sekaligus. oh iya, ada. Jadi body shower tapi sekaligus Iya, sampo. iya, ada. Iya kan? Iya, ada. Saya bilang nggak sekali buat sikat gigi, nggak sekali bisa jadi pasta gigi. Iya, agak ngeri sih ya. Hebat kan? Iya, Jadi dia iya. tidak terpukau pada brand atau merek Iya, tertentu. iya, iya. Yang penting fungsinya. Fungsi, Nah, iya, iya, ya itu iya. silakan Anda pelajari soal itu. Yang kedua, Iya. hindari membeli tren. Saya membeli sesuatu, saya membeli barang karena lagi ngetren sekarang. Ya lu perlu apa kagak? Iya kan? Saya juga nggak pernah beli tren karena terlalu panjang dia gerbongnya. Itu tren. Oh iya. Jadi pastikan Anda kalau itu memang lagi apa istilahnya lagi apa? Hype. Lagi Lagi hype, hype, ya. ya kan? Jangan takut dibilang apa? FOMO. Iya, ketinggalan. Ketinggalan, ya. iya. Fear of missing out ya. Jangan takut soal itu, karena Anda yang lebih tahu kebutuhan Anda dibanding orang lain. Ya Oke. kan? Yang Tiga. ketiga, kurangi paparan iklan. Kenapa saya bilang paparan? Anda tidak perlu berlangganan, Anda sekarang dihujani oleh iklan. Malah pas Nah, satu lagi iklan maksudnya merem atau tutup mata? ya tutup mata atau banyak-banyak berdoa. Iya, iya. Dan yang penting bukan cuma tutup mata, mute. Kuatkan iman. Ya, skip aja, skip. Ya, kenapa? Karena iklan itu memang dimaksudkan untuk memengaruhi Anda. Iya, ya, iya. Mengimpresi Anda sehingga Anda tergerak untuk melakukan aktivitas beli. Iya, iya. Dan yang terakhir, aturan 24 jam. Maksudnya? Begini, kalau hari ini Anda ingin membeli sesuatu, tunda 24 jam. Ya, tunggu 1 hari. Iya, iya. Kalau keinginan itu masih besar besok, tunda lagi 24 jam. Ya kan? Iya, Artinya apa? Berat loh. Kenapa? Iya. Kan Anda tidak bisa menunda 24 jam. Kenapa? Anda tinggal buka handphone langsung belajar Iya, online. betul. Ya kan? Nah, pastikan Anda menahan diri 24 jam. Kalau sampai besok keinginan itu masih ada dan besar, ya udah.
Kalau ternyata sudah berkurang, berarti Anda nggak butuh-butuh amat barang itu. Nah, itu dia tips dari saya buat Anda biar tidak konsumtif, pemirsa. Iya, supaya lengkap saya akan menambahkan daripada Coach Doni. Ya. Ya, ada tips bisnis dari saya. Yang pertama adalah kenali potensi diri Anda. Ya, jadi kalau misalkan gini ya, ini kita bercerita tentang inflation dan kita bercerita juga tentang penghasilan yang bisa didapatkan. Jadi Anda tahu dulu potensi diri Anda. Anda sebenarnya bisa menghasilkan seberapa sih? Ya, jangan Anda kalau misalnya Anda cuma bilang, ya penghasilan saya kan saya cuma dari bekerja doang aja, ya kan? Dan saya kalau misalnya ada inflasi, ya saya cuma bisa pasrah. Ya sudah, sadar dulu. Kalau memang Anda sudah tahu tidak bisa melakukan apa-apa, Maksa ya lagi. Anda kurangi dong. Ya mbok ya sadar gitu kan ya. Tepok jidat sadar. Eling bilang ya. Mengandalkan kekuatan teman. Bulan ini pinjam ke A, bulan depan pinjam ke B. Terus diputer ya. Puter. Dari lubang tutup lubang itu Minimal namanya. ada 12 teman dalam setahun yang bisa kita andalkan. Iya. Nah, yang kedua, ini penting banget adalah sadari keinginan konsumtif. Berarti artinya apa? Tahu kebutuhan dan keinginan. Taunya dari mana? Salah satu tekniknya adalah tunda 24 jam itu tadi. Jadi kalau misalnya Anda sudah bisa menunda 24 jam dan Anda turun, oh ternyata nggak butuh-butuh banget ya. Oh ternyata nggak penting-penting, bisa pakai yang lain kok. Dan Anda coba pikirkan, saya tambah lagi tipsnya adalah Anda pikirkan, kalau misalnya Anda nggak beli produk tersebut, apa yang dapat Anda lakukan? Kalau misalnya Anda dapat melakukan alternatif yang lain, berarti Anda sebenarnya tidak butuh. Ya kan? Kalau memang sebenarnya Anda butuh, Anda nggak bisa melakukan. Ya nggak bisa toh. Tapi kalau sebenarnya, kalau kita cerita lagi nih Coach ya, kebetulan dengan namanya creative thinking, orang tuh pasti bisa melakukan apa aja kok. Bisa. Jadi sebenarnya Karena imajinasi tanpa batas. yes, betul itu dia. Yang ketiga, tunda keinginan beli, tadi udah dibahas ya. Yang keempat, beli sesuai kemampuan. Jadi kalau Kemampuan misalnya, saya atau kemampuan teman? nah itu dia ya, kemampuan yang mau minjemin Anda. Jadi kalau misalkan Anda memang ternyata memang benar-benar butuh untuk beli, ya Anda butuh beli sesuai dengan kemampuannya apa nih? Budgetnya, ya. Jangan Anda beli kemampuan kayak gimana? Saya kan penghasilan saya sekian, saya mau beli dihabisin semuanya, itu yang salah. Ya, beli sesuai budget untuk yang memang disisakan. Budget untuk memang pembelian barang-barang ya, jangan beli karena dari penghasilan gaji Anda. Nah, itulah pemirsa yang kita dapat sampaikan melalui di episode kali ini adalah tentang stillflation, di mana kalau misalnya kita lihat keren banget stillflation ya, tapi intinya adalah miskin tanpa Anda sadari. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan kita di dalam sesi kali ini dapat membuat Anda ya tambah nanti bisa menahan ego Anda, menahan keinginan Anda, dan Anda semakin makmur dan jaya ke depan. Amin. Iya. Nah, makanya Anda harus terus menyaksikan program Beken supaya Anda tidak salah jalan ya. Karena kita selalu akan menjabarkan. Wah, ini udah kayak dosa nih ya. Jawa Barat dong. Jabarkan. Kita akan selalu men-sharingkan ya tentang apa strategi bisnis dan komunikasi untuk bisnis yang baru mau didirikan, bisnis yang sudah mulai berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Ya, sudah Sukses datang selalu. di studio, dan jangan lupa pikirkan selalu yel baru. Oke. Yang selalu beda-beda mulu ya Coach ya. Dan jangan bosan di undang-undang ya Coach. Siap. Oke. Ya, kalau saya nggak diundang, saya obrak-abrik ini meja. Nah, itulah pemirsa, untuk di episode kali ini saya Roni Francis pamit undur diri. Saya berserta dengan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.